bersama aku Natalie Holzer. Nah, ini adalah program baru yang berjudul Program Podcast Natalie Holzer. Tepuk tangan yang mana lagi? Nah, ini adalah tayangan perdana di Ekomando. Jadi doain ini perdana dan semoga akan seterusnya berjalan dengan lancar dan view-nya juga makin berjalan dengan lancar, makin tinggi juga. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang artis senior, penyanyi dan guru vokal yang juga top dan lagu-lagunya semua dibawain di seluruh Indonesia. Apalagi penyanyi-penyanyi diva-diva. Kita panggilnya Mbak Rika Ruslan. Tepuk tangannya mana? Dahulu semua indah. Aku mau dong, coba nyanyiin dong. Coba ref lagi ya. Ref lagi ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Dahulu semua indah. Dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku. Dahulu katanya ku menjadi bunga cintamu. Langsung mengena ke hati pemirsa. Apa kabar Mbak Rika? Baik. Alhamdulillah makin Ya. cantik aja nih. Harus. Tua boleh, cantik kudu. Iya Wajib. kudu, benar Iya, kudu. Jadi Iya. semakin bertambahnya umur harus semakin mengurus Betul, diri. betul. Ya, kayak aku lah. Iya, kamu tambah cantik sekarang. Masya Allah. Iya. Jangan Ada gitu. apa ya? Aku tambah cantik ya? Nggak tahu. Bersinar gitu kayak neon. Ting gitu. Amanya, aduh. Namanya. Sian. Aku bisa Sunda. Biasa sakedik. Harus gitu. Mbak Rika, aku mau nanya nih. Apa kabar The Groove? The Groove baik-baik saja, tapi sebenarnya lewat di Natalie ini aku mau cerita nih. Jadi 2004 itu sebetulnya Teh Rika kan sudah tidak di The Groove, udah sendiri ya. Karena waktu itu The Groove memutuskan untuk hanya bertujuh saja laki-laki. 2004 aku berhenti, kita sama-sama pisah. Ya. Kemudian aku coba bantu The Groove dan sekarang di tahun 2002 kita sendiri-sendiri lagi. Jadi sudah ada 2 kali fase. Kami tidak bersama-sama dalam satu band, tapi masih tetap menjadi adik kakak lah. Oh begitu, jadi sekarang udah Kembali solo. Oh, kembali Dulu kan solo. 2004 aku udah solo, kemudian coba bantu. Sekarang 2002 kembali menjadi solo lagi. Balik lagi menjadi penyanyi yang nulis lagu, yang ngeproduserin, yang ngurus banyak anak-anak Indonesia di Indonesia ini. Masya Allah keren banget, tepuk tangannya dong mana? Tapi dua-duanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik aja ya, Baik-baik semuanya aja. baik-baik aja. Oke, sekarang ini Mbak Rika nih lagi sibuk apa sih? Sibuk jadi banyak malahan. Jadi banyak, alhamdulillah. Kalau orang kan ngelihat gini, usia udah sekian di atas 50 pasti lebih di rumah. Oke. Aku aneh, jadi pas ulang tahun 50 itu justru aku menemukan apa yang harus aku kerjakan. Kayak aku sekarang melakukan pembinaan, kan saya punya halaman musik. Rika Ruslan bersama partner aku Mas Angga Saleh. Jadi pembinaan terhadap anak-anak di daerah untuk mengerti bagaimana nulis lagu, belajar nyanyi yang benar, terus bagaimana membuild up satu musik, percaya diri untuk bisa nyanyi dan bikin musik yang gimana gue banget gitu. Industri ini kan memang kadang-kadang menyorong manusia untuk bikin sesuatu yang sekarang lagi viral. Ya. Tapi kalau nggak sesuai sama hati, maksud aku ngapain? Karena kita jadi nggak punya jaket. Jaketnya pindah-pindah menurut orang lain. Nah, halaman musik itu membina itu dan ternyata di pandemi itu justru jadi jalan. Dan kayaknya saya salah satu orang yang waktu pandemi ini malah sibuk banget karena online kan jadi jalan. Ya. Justru ini yang membuka kita nggak ada batas lagi harus ketemu. Gitu, jadi makanya selalu dahulu semua indah itu menurut aku ambil positif selalu dengan semua kejadian dalam kehidupan ini. Waduh, keren banget. Nah, Mbak Rika ini berarti termaksud yang nggak pelit ilmu ya? Nggak usah pelit karena buat aku gini, kalau kita memberikan ilmu ke orang pasti Tuhan akan memberikan sesuatu lagi ke kita terus seperti itu. Natalie adalah Natalie, matanya hidungnya Natalie, nggak akan ada duplikasi. Orang mau nyontek kamu nggak bisa karena kamu pasti punya persona yang sendiri. Iya, gitu. benar. Jadi ngapain pelit gitu. Benar. Saya tidak pernah deg-degan dengan penyanyi muda, penulis muda, karena semua itu ada waktunya dan semua berputar. Jadi santai. Santai, iya. Yang penting punya karakter sendiri nggak sih? Yes, aku tuh dari dulu nggak pernah bisa. Kalau misalnya aku yang nyiptain lagu buat orang lain, aku ngikut
dengan inginnya, dengan ceritanya. Tapi begitu untuk Rika Ruslan, saya balik menjadi diriku sendiri. Jadi mungkin itu 2004 yang membuat saya tidak bisa bersatu sama teman-teman terus, karena aku punya pribadi yang sangat idealis sehingga pusing kali ya. Ini perempuan keras banget ya. Sebatu karang, kayaknya kayak sama ini. Sama. Cas dong. Iya, jadi pengen ini kan, Iya, gitu. betul. Tapi positif semua Betul. begitu. Oke, sembari aku nanya, sembari kita ngemil-ngemil santai Boleh. aja. Total, udah berapa tahun Mbak Rika ini berkarir di dunia musik? Tepatnya tahun berapa sih mulai berkarir di Indonesia? Kalau mulai dibolehin ngamen ya, itu tahun 92. Kamu udah lahir belum sih? Baru lahir. Iya, aku 92. Oh ya? Aku ngamen pertama dibolehin sama keluarga, karena keluarga saya termasuk Islami ya, jadi kita nggak boleh masuk kafe malam. Akhirnya aku punya teman namanya Yuke yang sekarang basis Dewa, itu orang pertama yang membuka jalan saya seperti ini sebetulnya. Oke. Bersama dia dengan Yuke tahun 92 saya mulai bikin konsep-konsep termasuk The Groove. Jadi pelopor The Groove itu sebetulnya Yuke, si basis Dewa ini. Jadi 92 aku mulai diizinkan oleh main di kafe dengan catatan dari orang tua, diantar, dijemput, dijaga, dikembalikan dengan baik ya. 99 baru mengeluarkan album. Oke. Jadi perlu sekitar 7 tahun ya berjuang untuk mengeluarkan musik seperti yang kita dengarkan sekarang, si lagu dahulu dan lain-lain. Aduh, keren banget ya. Dan aku tuh terinspirasi sama Mbak Rika tuh karena mama aku tuh ngefans banget sama Krisdayanti. Yang selalu ku inginkan. Duh, mama itu kalau udah di kamar ya selalu ngedengerin lagu Krisdayanti semuanya. Jadi aku hafal semua lagunya Mimi KD. Yes, tapi dia memang number one. Penyanyi yang menurut aku Top. belum bisa digantiin sih. Dia punya salah satu sumber suara, lik-lik yang menurut aku enak banget. Iya. Keren. Aduh, nah aku mau nanya nih, awal bayaran pertama kali ngerintis itu berapa sih kalau boleh tahu? Jadi kan aku tuh idealis banget, Nat. Jadi waktu itu sama Yuke kita bilang nggak apa-apa deh kita nggak dibayar, yang penting bisa bawain lagu yang kita senang. Jadi zaman itu kan acid jazz belum ada di Indonesia, tapi aku sudah mengeluarkan lagu Swing Out Sister segala macam yang di kafe itu nggak boleh dibawain karena nggak ngehibur orang keselak juga makan breakout, am I the same, lagu apa nih? Jadi akhirnya aku mengiyahkan dibayar oleh nasi timbel. Oh gitu, karena terlalu idealisnya itu ya? Ya nyari tempat yang kita boleh mainin lagu gimana gue. Iya benar. Tapi kan buat ngompakin rasa aku dengan teman-teman, kita harus cari tempat untuk ngeband. Jadi akhirnya dibayarlah dengan nasi timbel, kemudian naik sedikit dibayar stick dan minuman. Sedikit lagi baru dikasih uang yang menurut aku ya cukup lah untuk bolak-balik naik Grab. Sekarang. Jadi perjalanan karir aku nggak semudah yang dipikirkan. Kita dari Bandung ke Jakarta mengalami proses, tapi ada beberapa orang yang berjasa lah. Ada Tante Emi Subroto Laras, anaknya Subroto Laras, Nace, itu adalah yang mengambil kita untuk diam di rumah, bikin konsep musik yang bagus. The Groove ini sudah nyala di semua pensi. Semua pensi harus pakai The Groove, orang nikahan harus pakai The Groove. Barulah Sony melirik kita karena kitanya sudah ngetop. Label mulai melirik terus. Iya, nah karena dulu kan belum ada podcast, belum ada sosmed. Jadi semuanya jalurnya harus label, masuk ke TV harus lewat mereka. Jadi hampir jutaan lagu diciptakan dan jutaan lagu ditolak. Hanya untuk merumuskan 10 lagu terbaik dalam satu album. Itu perjuangannya gila lah kalau di tahun-tahun kita. Dan kita nggak bisa lewat itu karena jalannya hanya satu itu doang pintunya. Kalau sekarang kan udahlah bikin sendiri, keluarin indie gitu, bikin di YouTube sendiri, viewernya banyak, ting naik viewernya. Dulu nggak bisa, semuanya harus dipesan, dibuat, disetujui, ditandatangan, nunggu waktu. Iya. Kalau sekarang kan zamannya udah banyak banget ya, ada YouTube, ada segala macam. Jadi yang naik itu banyak banget, tapi yang turunnya juga cepet. Mungkin itu yang bikin jadi lebih kuat mentalnya ya. Benar. Karena harus banyak yang dikalahkan, ego, kualitas. Kita kan nggak bisa dicun. Dulu kan pakai pita. Aku album 1, 2, 3 masih pakai pita. Jadi nyanyi cuma sekali jalan, udah pakai pita besar. Jadi kalau salah itu pitanya harus digunting terus dilem. Jadi operator tuh galak banget dulu. Nggak ada cun-cun.
apa yang terjadi itu yang ada di kalian dengerin. Oh, nggak ada tuh, tuntun tuh nggak ada Nggak tuh ada. ya. Jadi sempet tuh satu mic nih ya, terus nge-backing harus berenam. Jadi waktu tidur 6 orang waktu pecah, ngeng. Kalau salah ulang. Plus bau-bau mulut ya karena lo bayangin aja mic satu, lain atau dua Iya. gitu. Udah kayak ini Boyz II Men kan Iya, mungkin gitu betul. zaman dulu. Gitu. Waduh, itu zaman dulu itu memang keren banget. Apalagi aku memang sempet denger dari mama aku dulu kalau masuk label itu gak gampang banget. Gak gampang, di testing, di tes segala macam, kita diuji suruh nyanyi depan. Belum kalau suaranya udah bagus, ada yang unik nggak dari si manusia ini? Karena dia kan harus jadi ikon yang baru dalam satu industri. Jadi susah. Anak sekarang sebetulnya lebih gampang dan lebih bisa bebas berkarya apa dia mau. Milenial. Yes, gitu. Oh ya, nah sekarang aku mau nanya. Berapa waktu lalu Mbak Rika baru merayakan 23 tahun berkarya musik tanah air? Betul. Nah, boleh diceritain nggak persiapannya apa aja tuh? Nah, jadi lucu. Lagu dahulu yang tadi Natalie nyanyi, itu adalah lagu yang sampai sekarang kayaknya kayak Indonesia Raya di kafe, benar nggak sih? Itu lagu nggak pernah punya video klip. Coba dicek sama semua penggemarnya Natalie. Cek, lagu dahulu tuh tidak ada video klipnya. Selama 23 tahun di industri ngetop itu lagu. Oh gitu. Ya. Aku baru tahu, maaf Mbak. Sembari kita ngobrol, timnya cek deh. Kalau nggak ada kan sedih ya. Iya. Itu lagu udah ngetop di pensi, tapi waktu itu label juga belum percaya, dibikinlah Satu Mimpiku oleh Mas Yofi untuk menjadi pendobrak. Tapi sebulan kemudian lagu itu naik di chart dan lebih lama. Kayaknya si dahulu ini kesian ya, kayak anak tiri di industri, tapi dia hidup sendiri. Nggak punya video. Nah, sampai sekarang dibawain, akhirnya aku bilang ke Mas Angga, Mas, aku tuh pengen deh mengabadikan kisah hidup seorang penulis lagu. Karena kadang-kadang orang tahu Coba Untuk Setia tuh Krisdayanti, tapi nggak tahu itu yang bikin Rika. Bener. Gitu. Atau dahulu taunya The Groove, dia nggak tahu yang usaha pusing tuh aku. Bener. Zaman SMA saya patah hati, gitu kan. Jadi dibikinlah 23 tahun perjalanan saya berkarya di industri yang menuju ke vinyl. Vinyl tuh piringan hitam kan. Jadi saya membukukan itu, menceritakan bahwa dahulu itu aku ciptakan saat SMA, cinta pertama yang kandas. Aduh. SMA udah kandas. SMA udah kandas ya? Jadi saya duluan daripada kamu. Yalah, aku brojolnya 92. Tapi sebenarnya iya, aku sempet cover-cover lagunya Krisdayanti dan semuanya pada zaman sekarang kan sosmed ya, pada ngeteknya tuh Mbak Rika. Dan sebenarnya jujur Mbak, aku tuh nggak tahu kalau penciptanya siapa, dan memang semuanya kan jahat banyak. banget, Enggak, bukan gitu. Pulang Jangan gitu. Terus pas udah tahu Mbak Rika, ini penyanyi Mbak Rika. Oh iya, aduh emang suka banget aku, karena memang itu tuh aku banget gitu. Aku banget. Maksudnya alunan-alunannya gitu loh. Cobalah untuk Iya itu alunan-alunan yang selalu ku inginkan gitu. Dalam banget. Duh, itu kalau misalkan aku boleh tahu berapa lama kalau bikinin lagu untuk misalkan Mimi Kade? Sebenarnya kalau aturan aku bikin lagu itu tidak ada batasannya. Aku bisa bikin lagu 10 menit. Bisa 3 bulan aku bikinin buat seseorang, aku nggak dapet chemistry-nya. Kalau ketemu tak gitu bisa cepat, tapi kalau nggak ketemu ada apa, misalnya nih, Mbak Rika aku mau bikin lagu ya, tapi gue tuh mau gini gue mau seperti ini, gini langsung biar nggak ada. Tapi kalau gini, aku bikinin lagu yang pas buat gue, aku paling nanya, lo lagi apa rasain? Oke, lagunya mau cepet mau slow, udah, cluenya itu aja. Tapi kalau dipesan gue pengen mirip si ini, pengen sekarang yang lagi viral, gue udah itu bisa setahun gak gue bikinin. Gitu. Tapi kalau orangnya pasrah, terus gue kan biasanya kalau minta tuh aku mulai cari-cari. Kayak Mimi Kade waktu itu aku cuma bilang, aku suka lagu kamu yang terserat, lagu pertamanya dia kan. Itu keren banget, gue balikin situ, enggak lari, gue pengen lagu kayak dahulu kan, lagi booming banget tuh, dahulu sama Hayalan. Enggak, lu nggak mau, gue kasihin lagu disco, nggak mau. Upbeat itu berdebatnya lama, sampai aku kasih lagu, Krisdayanti Kade balikin. Mas Erwin bilang, enggak lagu ini bagus, 3 kali dibalikin. Bentrok ya? Bentrok antara Kade pengen lagu disco, Mas Erwin bilang ini lagu yang Rika kasih bagus banget. Jadi kita bertiga bolak-balik tuh lagu. Sampai akhirnya diputuskan ya udahlah menjadi lagu yang menutup
album. Maksudnya nggak diinginin banget. Iya. Tiba-tiba pas gitu lagu dikeluarin di Malaysia, lagu itu jadi soundtrack film. Jadi ya tangan Tuhan. Jadi semua, makanya aku selalu bilang pada seorang, kita nggak pernah tahu mau jadi apa di kemudian. Tapi kalau setiap pekerjaan kita melakukan dengan bagus, dengan tepat dan kita tulus, itu nggak tahu Tuhan mana yang diangkat. Iya benar. Gitu. Jadi lakukanlah semuanya itu dengan ikhlas. Ya udahlah, nggak usah kita melakukan ini tapi nanti tujuannya gue harus kayak gini, gue harus gini. Suka nggak nyampe. Iya, suka nggak nyampe, bener. Kayak lagu juga sama gitu, pada saat misalnya aku ngeliat Natali terus semua apa aku pengen gini, tapi Natali enggak, aku maunya kayak misalnya sekarang kan lagi lagu ini yang ke top, gue bikinin langsung biar tuh hilang di sini. Aku ya, mungkin aku bukan manusia yang bisa dipesan untuk sebuah karya, tapi berkolaborasi. Iya benar. Jadi sesuailah apa yang ada di hati gitulah, benar. Gitu ya? Ya gitu. Aku boleh nanya nggak, dari tadi tanya terus boleh? Sekarang nggak? Apa nanti boleh nanyanya? Nanya apa? Kan gue tuh dari dulu lihat dirimu ya, karena kan aku tuh deket banget sama Iki sebetulnya. Iya. Iki tuh pernah nanya banyak musik lah gitu. Jadi aku biasanya kalau ada anak interest musik tuh gue suka jadi deket sama dia. Tiba-tiba hadirlah dirimu kan, terus gue lihat lucu gitu. Tapi kok suaranya bagus. Kamu kan suka tiba-tiba nyelenak nyanyi gitu kan? Suaranya bagus. Terus gue cari tahu gini, lah ini anak kenapa bisa nyanyi ya? Terus sama siapa dia? Aku mulai cari tahu gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih? Kamu tuh sebenarnya siapa gitu? Kok ada di beberapa tempat kamu tuh bernyanyi? Aduh, aku tuh kalau udah masalah nyanyi. Karena kamu nanyain nyanyi, jadi aku balik nanya. Iya, aku kalau masalah nyanyi nggak tahu ya. Aku lagi down banget kalau sekarang. Kenapa? Nggak tahu. Karena kalau aku lihat, sorry, kamu itu collab sama anak-anak slang, sama Ipang segala macam kan. Mas Piu, dan aku tahu orang-orang ini, apalagi Piu ya. Piu itu kayak aku. Memilih idealis. Piu tuh bener-bener kalau nggak suka udah iya, gitu. Benar. Berarti kan kamu tuh realnya kan penyanyi, orang kenal kamu tuh DJ gitu. Iya. Tapi ternyata kamu penyanyi gitu. Terus kenapa nggak nyanyi? Kenapa ya? Aku tuh ini apa ya, introvert nggak sih? Kalau sekarang tuh lebih ke yang kalau nyanyi ntar gini, kalau gitu loh. Aku tuh udah ini duluan. Tapi ada kepengen nggak? Kepengen, tapi kayak yang takut gitu loh. Takutnya kenapa? Nggak tahu sih. Kan suara kamu bagus. Kamu di panggung sampai gini-gini rambutnya, aku nontonin loh semuanya. Dan beberapa podcast kamu itu kan ada yang nyanyi-nyanyi juga ya. Dan menurut aku ini bisa nyanyi nih. Kenapa nggak nyanyi? Ya nyanyi. Kok kenapa jadi aku yang dimarahin ini? Iya, soalnya kan kalau awalnya penyanyi tuh mestinya jadi penyanyi lagi gitu. Andai nih aku challenge nih. Kalau misalnya nih, kan kamu suaranya bagus nih. Beneran nih aku ngomong, karena aku bilang sama Mas Angga, ini aku mau diundang sama Natali nih, tapi aku mau ngomong sesuatu karena buat aku tuh, aku seneng ngasih tahu ke orang, lu punya energi yang lain, lu bagus punya acara seperti ini, tapi lu tuh pertamanya nyanyi dan kamu sudah duet sama orang-orang yang penting di Indonesia ini, termasuk Mas Piu, anak-anak slang itu orang penting loh, nggak sembarangan bisa duet sama mereka. Andai nih, misalnya aku bikinin lagu buat kamu. Merinding. Hadiah dari perempuan untuk perempuan. Mau. Tapi harus nyanyi lagi. Ya. Pede nggak? Coba kalian komen ya. Ini semua yang nonton gimana? Dia bagus kan suaranya kan? Tahu nggak, salah satu yang bikin aku datang ke sini karena aku ingin ngomong ini ke kamu. Saya bukan orang yang Natalis kan lagi rame, terus gue mencari tahu untuk bisa deket sama kamu, enggak. Tapi begitu diundang aku cuma mau bilang ini, kamu tuh penyanyi dan di Indonesia itu perlu penyanyi yang suaranya tuh dari sini, bukan cuma pengen ngetop. Kayaknya kamu harus balik lagi nyanyi, dan kalau kamu mau, aku kasih kamu lagu nih, hadiah nih dari Mbak Rika Ruslan untuk Natalie Holzer. Ya Allah. Aku dikasih lagu sama ini senior banget loh, ya Allah. Ya aku merinding loh, ini sampai bulu kuduk.
Mbak Rika makasih banyak ya. Ini serius gak sih? Tapi serius mesti latihan lagi. Iya. Ngukur nada. Jadi penyanyi yang bagus yang bisa mewakili perempuan-perempuan berhijab yang mengeluarkan suara hatinya. Ih, mana tepuk tangannya dong? Disaksiin dulu, Masya Allah. Ya Allah. Ini podcast pertama aja udah bikin aku, wah ini berkah nih, berkah ya Allah, Masya Allah. Kayaknya aku ada lagu yang mirip dengan kisah kamu. Tapi lagu itu harus jadi kekuatan untuk semua perempuan, bahwa jadi perempuan itu harus kuat mendapatkan cerita hidup apapun. Aku seneng loh, aku tuh lihat kamu lama banget. Dan aku selalu bilang, ini Natalin tuh cukup pinter loh. Kalau dia terjebak dalam satu pertanyaan dan gak bisa jawab, dia aku selalu nonton podcast dia dimanapun atau diundang. Aku nih, bentar lagi ketawa nih anak. Karena kamu gak mau bertubrukan dengan sesuatu yang tidak mau kamu jawab, tapi kamu dengan sopan cuman Bener, karena males jawabnya. Iya, tapi andai kamu ada lagi di panggung dan jadi penyanyi, perasaan kamu gimana sih, Nat? Gini loh Mbak, ini boleh jujur ya? Boleh. Jadi kan mungkin anak-anak zaman sekarang itu belum pada tahu aku yang sebelumnya tuh apa gitu loh. Mereka cuma taunya tuh aku DJ. Iya. Mereka nggak tahu kalau aku dulu nyanyi sama Mas Piu, band The Secret, itu mereka nggak tahu. Karena Padi ini reborn, aku jadilah nge-DJ. Karena bingung nih, aduh bayar sekolahan adik-adik gimana ya, nge-DJ aja lah gitu. Bayar sekolah adik-adik? Kan aku ini, mama papa nggak ada, jadi adik-adik aku semua gitu. Jadi wah kerja apa lagi nih udah, kalau misalkan Padi reborn nggak tur-tur lagi nih, gimana ya, nggak dapet duit nih. Duh, ngapain lagi ya? Tapi pengennya di musik lagi gitu ya. Udahlah nggak apa-apa, nge-DJ dulu. Ya udah akhirnya nge-DJ. Gitu. Jadi dari awal mudanya itu memang mau nyanyi. Emang suka nyanyi, emang hobi nyanyi. Kita jadiin penyanyi gimana, teman-teman? Janji nih. Salah kalau ngundang aku nih, salah nih. Langsung ditantangin. Aduh, ya udah, oke. Aku sekarang terima kasih juga sebelumnya, terima kasih sama Mbak Rika. Aduh, aku jadi pengen. Karena menurut aku bener gak sih, dia harus kembali ke tempat awalnya. Awalnya dia nyanyi baru nge-DJ, jadi dia harus dibalikin ke situ lagi. Boleh jujur nggak? Boleh. Boleh. Aku tuh takutnya itu sama iya siapapun lah, takut sama netizen aku mah. Kenapa? Pasti mereka karena mungkin nggak tahu aku yang dulu kayak gimana, kerjaan aku yang dulu, mereka cuma tahu aku nge-DJ. Natali nyanyi, kebetulan nih, lu pansos, gitu-gitu yang aku udah pikiran itu jelek terus. Nggak gitu. nggak boleh berpikiran jelek, karena ada kok jejak digital yang kamu nyanyi di panggung yang sangat besar itu aku aja bisa lihat. Jadi menurut aku biarkan netizen harus menyadari bahwa Natali ini adalah penyanyi dulunya, bukan seorang DJ, bukan perempuan malam yang nge-DJ, tapi dia penyanyi dan diakui oleh beberapa senior-senior teman-teman aku. Kalau mereka nggak nganggap suara kamu bagus, nggak mungkin kamu ada di panggung itu. Jadi kita dukung ya teman-teman ya. Kita dukung Natali. Ini mau dikasih lagu sama Rika Ruslan nih. Bisa gantiin Krisdayanti nggak ya? Karena aku terakhir bikin lagu range segitu tuh untuk Krisdayanti. Gue mau tantangin dia. Serius gak sih, ya Allah? Hadiah buat Azam ya. Dari Aduh, aku Masya Allah ya Allah. Azam banyak banget rezekinya, makasih. Ya. Oke. Ajarin aku gimana caranya teknik vokal. Jangan nangis. Iya enggak. Tapi nanti kalau isi lagunya ada kemiripan tentang kisah yang terjadi, sebenarnya ini bukan spesial buat Natali, tapi untuk semua perempuan yang harus kuat menjalani kehidupan, karena aku juga kayak kamu sebetulnya, gitu ya. Nah, mau teknik vokal nanti kita bahas setelah kamu matanya nggak berkaca-kaca lagi. Kenapa nangis? Orang mah seneng ya dikasih lagu dia nangis. Iya, aneh ya, kenapa sih? Aku terlalu straight to the point ya? Iya. Dipaksa ya? Langsung, aku ada lagu, mau nggak nih lagu? Kamu kan nggak ada kakaknya. Jadi aku sebagai kakak kamu nyuruh kamu nyanyi. Iya, nggak ada siapa. Ya Allah. Semangat. Oke, mana?
Hilang blank. Tenang. Pasti nanti lagunya akan kita pelan-pelan pelajari sehingga kamu bisa kembali lagi ke tempatnya. Karena aku tuh suka ngeliat kamu di berapa kali nyanyi, ada di acara-acara keluarga kamu nyanyinya bisa nyanyi dia gitu. Mungkin aku cuma pengen kasih kendaraan ke kamu sebagai perempuan dengan perempuan. Siapa tahu, karena gini, saya ditinggalin papa saya masih muda. Tapi tiba-tiba aku nulis lagu sekian banyak. Maaf saya nggak ada anak juga, saya sendiri, tapi saya merasa bahwa lagu itu menemani hidup saya. Terus lagu ini juga yang membuat saya bisa ngejalanin kehidupan ini. Jadi saya juga kasih kendaraan ke kamu, tanda sayang Mbak Rika terhadap kamu sama Azam. Bukan uang, bukan tas merek, tapi sebuah lagu yang insya Allah bisa membawa kamu kembali ke tempatnya. Ya, mana pertanyaan lain? Ya Allah. Ya doain semoga bisa ya Pak. Amin, bisa. Oke, kita lanjut ya. Dia belum nyanyi aja udah nangis, apalagi nanti kalau dikasih lagu langsung. Oke, kita lanjut. Oke Mbak. Nah, biasanya Mbak Rika ini lagu-lagu yang Mbak Rika ciptakan itu terinspirasi dari mana sih? Dari mantan? Apa dari ngeliat jalanan? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang kayak gitu loh. Ada. Mas Piu gitu loh. Iya. Dia main gitar ngeliatin jalanan, Iya. dreng. Nah kalau Mbak Rika gimana? Pasti ada kisah yang membuat saya kepengen nulis lagu itu. Tapi kayak tadi saya bilang, aku ada punya satu lagu yang kayaknya kisahnya pas untuk Natalie bawain. Karena buat aku lagu itu personal. Apakah lagu itu awalnya untuk Natalie atau tidak, itu saya nggak bisa kasih lagu itu ke orang yang tidak merasakan tentang kisah si cerita di dalam situ. Jadi kita bisa nulis karena curhatannya Mbak di sini atau siapa, tapi si penulis lagu ini memberikan lagu itu pada seorang itu sangat personal, dan lagu itu mungkin menjadi punya kamu karena saya sudah watching kamu lama. Saya itu orangnya sangat menganalisa. Kalau aku nggak ngerasa kamu bisa dan penyanyi ini layak untuk pakai lagu aku kayaknya pernah ada penyanyi yang aku nggak kasih lagunya pada dia mau karena buat aku nggak akan jadi lagunya. Jadi kalau pertanyaan tadi seperti itu, saya bisa nulis 10 menit lagu, bisa sejam, bisa 1 tahun, tapi saya penting tahu siapa yang akan nyanyiin lagu itu. Gitu. Nanti kalau Natalie dapetin lagunya Teh Rika, kamu pasti tahu kenapa lagu itu nyampe di kamu. Karena aku bangga loh sama kamu, ya. Kamu bisa mengatasi masalah kamu dan kamu gak jadi perempuan. Gak apa-apa nangis, tapi kamu melakukan semuanya untuk diri kamu. Happy dengan bekerja itu menurut aku jadi keren. Nanti mudah-mudahan semuanya juga suka sama lagu yang akan aku ciptain dan bisa jadi kendaraan kamu sama Azam untuk ke tempat yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, jangan nangis, aku gak pengen kamu nangis loh. Aduh ya Allah, nggak tahu ya kenapa ya suka cengengan sekarang. Nggak apa-apa, perempuan kan gitu. Iya, proses ini kedewasaan. Yes. Ada tisu ini ibu-ibu, kasihan dibiarkan nangis. Tapi aku tuh termasuk pelit loh. Ini nggak tahu hari ini aku pemurah banget. Podcast pertama gue diundang, gue dateng ngasih lagu lagi ya. Gimana sih? Mungkin karena dia cantik, lucu, baik, hatinya baik loh. Novel ini. Kuat ya menghadapi semuanya ya. Apapun tiba-tiba bertubi-tubi. ada lagi. Tetap kalau menurut aku tuh nasihat buat Natalie dari Mbak Rika. Tetap jadi manusia baik, perempuan yang baik, dan jadi ibu yang baik buat Azam. Oke, nanti Tuhan juga bukain jalannya buat kamu di apapun. Amin. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya yang membuat dia nangis apalagi. Kalau gue merasa bersalah ini. Duh, jangan tidur tuh, asisten satu tidur malah jadi tidur. Oke, kita lanjut dia tuh lagi. pinter ya, kejebak dalam perasaan terus dia lemparin sesuatu tuh, dia pinter banget. Dilawakin aja. Oke, nih pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mbak Rika, lagu yang Mbak Rika ciptakan yang paling banget menceritakan kisah hidupnya Mbak Rika.
Kayaknya aku tepat banget nih ngasih lagu itu ke Natali karena ternyata kamu punya kisah yang sama sama aku. Cuman kamu udah nggak ada dua-duanya ya. Kalau Teh Rika masih sebelah, jadi lagu yang personal banget buat aku. Dan kalau aku nyanyiin lagu itu, saya bisa nangis. Kemarin aku tag vokal untuk vinil, saya minta time out ke Mas Angga 3 kali ke operator karena semua orang melihat lagunya Iwan Fals yang izinkan aku menyayangi itu kayak pasangan yang gak bisa disatukan. Tapi sebetulnya kisah lagu itu adalah saat saya melihat ibu saya begitu tegar kehilangan orang yang dia cintai, papa saya. Dan kebetulan waktu papaku meninggal aku lagi tour. Jadi saya nggak bisa ketemu. Ya Allah, sama. Iya, sama. Jadi sebetulnya di podcast Natal ini aku mau kasih tahu bahwa lagu itu bukan pasangan suami istri atau pacaran, tapi seorang anak yang kehilangan bapaknya, rindu banget sama bapaknya, dan ditinggalin saat lagi masih muda. Kita membutuhkan pendamping atau kakak yang bisa membawa kita, mendampingi kita, dan aku kehilangan itu. Jadi mungkin hari ini juga aku mengiyakan ketemu Natali karena ada hal-hal yang dipersatukan oleh Tuhan dengan cerita yang hampir sama. Jadi aku setiap nyanyi lagu izinkan, sayangku dengarkanlah isi hatiku, itu sebetulnya buat papiku. Wake up dong pap, gua kangen lu. Sampai hari ini kita selalu rindu sama orang tua kita kan. Nah, doa saya sekarang cuman mudah-mudahan saya bertemu dengan orang-orang yang baik, bisa bantu adik-adik dan semua manusia di dunia ini biar hidup saya jadi berguna. Karena itu pesan dia terakhir sebelum dia meninggal. Malamnya aku masih telepon, tapi paginya nggak keburu karena aku harus naik pesawat. Kamu jadi musisi yang baik dan tolong semua orang yang kamu rasa perlu tolong. Gitu. Jadi personal song buat aku. Izinkan aku menyayangimu, karena papiku kan gak akan bisa kita bangunin lagi, tapi pesan baik dia sampai hari ini aku jalanin. Aduh, ya Allah, ternyata sama ya. Kalau mama tuh waktu aku tur sama Mas Piu, nah mama tuh nggak ada sakit apa-apa, terus tiba-tiba mama tuh nelfon waktu aku masih di Semarang, Nat, lihat titip almond crispy ya, nanti pas pulang nanti mama jemput. Iya, pas udah sampai di airport Cengkareng, pulang tur juga sama, pulang tur nyanyi. Pas udah di airport Cengkareng, mama nelfon, aku angkat, iya kenapa mah? Ini bukan mama, ini Uti adekku. Mama udah nggak ada. Dari situ aku udah, ya Allah, apa ya? Karena teman curhat aku cuma mama. Ya. Jadi semenjak mama nggak ada tuh bikin aku sampai detik ini aku bisa kuat gitu. Karena udah nggak ada lagi teman curhat, jadi curhat sama diri sendiri, sama curhat sama yang di atas, udah gitu aja. Karena kalau kita curhat sama orang bisa dilebih-lebihin, bisa di ini. Jadi tidak usah. Jadi aku anak pertama juga yang harus benar-benar nggak boleh ngeluh sama adik-adik. Pokoknya adik-adik lihat aku happy aja. Azam juga lihat aku udah happy aja. Kita merenung di kamar aja udah kan gitu. Makanya harus nyanyi salah satu cara kita untuk berbicara tanpa harus membuka apa yang kita punya. Gitu. Wah, kisah hidupnya aduh sama banget. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, durasinya udah panjang banget guys. Mana coba pertanyaan terakhir? Oke, Mbak Rika. Stigma atau label-label negatif yang disematkan kepada seorang berstatus janda kan kurang baik ya. Ini kenapa pegangan kita ya, 2J ini? Saling menguatkan ya kan. Siapa tahu ada magnet-magnet. Nah, ini kan di lingkungan masyarakat kita nih banyak banget yang menyikapinya itu banyak yang pro dan kontra, tapi kebanyakan yang negatif. Itu gimana kalau menurut Mbak Rika? Hidup itu kan tidak bisa memilih ya. Kita harus menjalani semuanya natural. Dan dulu saya pernah marah pada keadaan satu, saya tidak bisa mendapatkan pasangan yang menjadi teman hidup. Dua, saya juga tidak diberi percaya oleh Tuhan untuk punya anak. Kamu masih beruntung. Sendiri, lonely Anda dan marah. Tapi akhirnya setelah proses waktu dan kita mengalihkan
kesedihan kita atau ketidaksempurnaan kita dengan sesuatu yang positif. Aku setelah umur 5 tahun akhirnya sekarang saya sering banyak ngobrol dan membuka diri untuk ketemu dengan orang-orang seperti Natalie atau siapapun, karena ternyata Tuhan itu menitipkan satu cerita hidup pada manusia masing-masing. Saya nggak bisa punya anak, tetapi murid saya banyak banget. Jadi saya punya waktu untuk ngurusin mereka karena mereka jadi anak saya semua. Saya nggak punya suami, saya sempet tuh kenapa ya, ada apa ya, apa gue nggak cantik ya, kenapa sih fisik gue kayaknya baik-baik aja. Tapi akhirnya saya bisa melihat bahwa saya dikasih waktu sama Tuhan untuk lebih punya waktu ngurusin banyak hal di dunia ini. Kalau kita punya suami kan ada yang harus diurusin, nggak boleh kemana kesana kesini ya. Jadi buat saya stigma janda itu bukan satu cap ya, itu adalah perjalanan hidup sama dengan kan kita tiba-tiba jadi dokter, insinyur, tapi harus jadi yang baik. Jadi perempuan sendiri yang baik, tidak punya anak juga jadi yang baik, melakukan hidup dengan baik, lalu dengan sadar bahwa Tuhan pasti ada alasan untuk membuat kita jadi sendiri. Nah, saya sekarang sudah tidak terlalu mikirin tentang itu semua karena ternyata di dunia ini begitu banyak yang bisa gue lukis, salah satunya bikinin lagu buat kamu. Aduh, Masya Allah. Jadi stigma itu harus kita yang bikin jadi keren. Ya. Oke, gue janda nih, ya udah manfaatin janda ya, halo semuanya diangkat telepon. Sebetulnya nggak janda doang, semua juga bisa ya, ibu, istri juga bisa. Jadi lepaskanlah stigma buruk itu di diri kita. Akhirnya orang melihat, wih dia keren ya. Takut nih kalau deketin Mbak Rika, keren, pinter, mapan, jadi santai, minder. jadi minder, mikir dulu lo ngedeketin gue, gitu. Punya niat apa? Jadi aku alihkan seperti itu, tidak membuat aku jadi, ya sih aku kan sendirian, tolongin aku nggak dong, bisa minta apa-apa. aku nggak bisa apa-apa ya, punya tangan, punya mata. Apa yang bisa kita lakukan itu bisa jadi sumber mata pencarian, dan tidak mungkin Tuhan tidak memberikan satu titik mata pencarian kepada manusia kalau dia mau berjuang. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Rika. Mbak Rika, terima kasih ya sudah datang ke podcast aku. Tapi ada janji. Iya, ada janji. Latihan vokal sama gue. Iya. Siap. Bunda. Oke, Bunda. Jadwalin Bunda. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Rika karena sudah nggak tahu tiba-tiba ada angin apa pengen ngasih aku lagu ya. Tapi ini sebenarnya udah lama aku liatin. Sudah lama dan nggak tahu. Aku bilang juga aku ada lagu yang punya kemiripan dengan Natalie dan kayaknya pas kalau kamu yang bawain, karena siapa tahu lagu ini bisa jadi inspirasi untuk semua perempuan-perempuan yang kisahnya sama kayak kita berdua. Insya Allah ini amanah ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Rika sudah datang ke sini jauh-jauh. Nah, tadi sebenarnya ada ini ya, mau ada meeting lagi ya? Iya. Tapi buat Natalia aku cancel. Aduh ya Allah. Terima kasih Mbak Rika dan terima kasih untuk semua yang nonton. Jangan lupa cium buat Azam ya dari aku ya. Terima kasih. Jangan lupa nonton podcastnya Natalie hanya di Ekomando. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya kalau kalian punya ide dan kalian punya siapa bintang tamu lainnya yang mau diundang, silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersama.